Halo guys, kembali lagi ke Pokepo, podcastnya BPJS Kesehatan, kantor cabang Palopo. Kali ini bersama saya, Fatur sebagai host. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Kabupaten Luhut Timur. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Biar Sobat Pokepo lebih kenal gitu. Oke, makasih buat undangannya. Oke, saya Titin Takian Alo, staf kepesertaan dan penagihan iuran Kabupaten Luhut Timur, guys. Halo Kak Titin. Ya. Jadi guys, kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah serunya dari podcast-podcast sebelumnya, karena kita akan membahas mengenai Robo, sebuah inovasi dari kantor Kabupaten Luhut Timur. Nah Kak, langsung saja nih tanpa basa-basi, sebenarnya Robo itu apa sih Kak? Oh, jadi ROBO ini adalah singkatan dari Surat Rekomendasi Badan Usaha. Jadi di mana kita membuat surat rekomendasi ini sebagai persyaratan badan usaha untuk mendapatkan izin legalitas dalam melakukan kegiatan di Kabupaten Luhut Timur. Oh, berarti kalau misalnya badan usaha mau mendapatkan izin harus meminta surat rekomendasi kayak gitu ya Kak? Iya. Nah, apa sih yang melatar belakangi adanya inovasi Robo ini Kak? Sebenarnya latar belakangnya itu jelas dari Perpres 82 tahun 2018. Di situ kan di pasal 13 di situ jelas diungkapkan bahwa setiap badan usaha wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya secara lengkap dan benar. Jadi dari berlandaskan dari Perpres 82 tahun 2018 ini, maka di Snaker Trans Kabupaten Luhut Timur memberlakukan dan mewajibkan seluruh badan usaha untuk mendaftarkan diri dan juga karyawannya ke BPJS Kesehatan. Kemudian datanya juga itu harus lengkap dan benar. Jadi ini bersinergi ya antara BPJS Kesehatan, Disnaker dan juga pemberi kerja. Dalam hal ini kalau di Kabupaten Luhut Timur ini kan kita mempunyai perusahaan tambang yang besar yaitu PT Vale. Jadi kita juga bekerja sama dengan PT Vale dalam hal penerbitan surat rekomendasi ini. Oh gitu Kak. Jadi bukan hanya BPJS Kesehatan ya Kak. Jadi kita kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker dan Disnaker juga. Dan ternyata badan usaha itu harus daftar guys ke BPJS Kesehatan. Yap, betul sekali. Betul sekali. Jadi dengan tuh, jadi bagi badan usaha yang belum mendaftarkan, ayo guys daftarkan pekerjanya, karena itu sebuah kewajiban ya Kak. Iya, wajib. Nah, apa sih Kak tujuannya dari inovasi Robo ini? Nah, sebenarnya tujuannya itu yang pertama ya itu Kak. sebagai monitoring kepatuhan badan usaha terkait Perpres 82 tadi tahun 2018 dalam hal mendaftarkan badan usahanya sendiri ke BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua sebagai kepatuhan badan usaha juga dalam melaporkan seluruh karyawannya secara lengkap dan benar. Dalam hal ini semua karyawan juga didaftarkan dan juga anggota keluarganya, dan juga yang dilaporkan juga itu gaji secara lengkap dan benar. Kemudian yang ketiga untuk memastikan bahwa pemberi kerja itu patuh dalam hal membayar iuran setiap bulan. Ya Kak. Gitu. Jadi bukan hanya diri pribadi yang bekerja ya Kak, ternyata anggota keluarganya juga bisa jadi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah ternyata sudah lengkap nih guys, ada perpresnya yang mengatur hal itu. Jadi badan usaha harus patuh terhadap perpres tersebut. Nah Kak, gimana sih terkait mekanisme kerjasama implementasi dari Robo ini? Jadi mekanismenya itu BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pemda atau dinas setempat, dalam hal ini Disnaker, di mana
persyaratan badan usaha untuk beroperasi di wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur itu wajib memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, dengan demikian badan usaha yang baru maupun yang existing itu wajib terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang existing ini itu gunanya surat rekomendasi ini untuk mendapatkan proyek. Jadi pada saat badan usaha ikut tender itu harus ada rekomendasi dari BPJS Kesehatan. Berarti memang sangat perlu ya Kak, baik itu badan usaha yang baru maupun existing. Karena dengan adanya itu membantu juga untuk surat izin, dan kalau misalnya ada tender-tender ya Kak, kita bisa, badan usahanya bisa ikut kayak gitu. Nah Kak, bagaimana sih proses atau tahap-tahap dari penerbitan surat rekomendasi badan usaha itu Kak? Oh ya, jadi tahap-tahap penerbitan surat rekomendasi ini sebenarnya rekomendasi itu ada 2 ya. Jadi untuk badan usaha yang baru dan juga badan usaha yang existing. Nah, untuk badan usaha yang baru ini sebenarnya rekomendasi BPJS Kesehatan ini untuk mereka mendapatkan izin dari PTSP. Jadi sebelum mereka ke PTSP harus ke BPJS dulu. Oh, berarti memang kalau usaha baru memang harus terbit itu surat ya Kak? Iya. Baru bisa melanjutkan prosesnya kayak gitu ya? Iya, baru terbit NIB-nya. Nah, kalau untuk badan usaha yang mau ikut prakualifikasi istilahnya, yang ingin mendapatkan proyek, harus juga ada rekomendasi dari BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana, dan juga rekomendasi ini juga ada untuk perusahaan yang akan mempekerjakan karyawan. Jadi kalau untuk mempekerjakan karyawan itu caranya badan usaha tersebut itu mengajukan permintaan penerbitan surat rekomendasi melalui link yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan menyediakan link agar para badan usaha ini tinggal upload kayak gitu ya, kelengkapan berkas dan lain-lainnya Kak. Oh, berarti sangat membantu ya Kak, jadi tidak terlalu ribet kayak gitu ya. Jadi di link itu badan usaha mengentri nama perusahaannya, ini untuk yang existing ya. Nama perusahaannya, terus emailnya, karena nanti surat rekomendasi ini akan kami kirim by email. Oh, jadi by email ya Kak, nggak perlu kirim-kirim berkas lagi ya. Base paper istilahnya. Ya, jadi dengerin tuh guys, jadi kayak nggak perlu lagi ribet, karena tinggal online semua, bisa terdaftarkan. Dan gitu. Juga di link ini badan usaha akan mengupload data-data karyawannya. Jadi data karyawannya itu lengkap, nama, nik, jabatan, durasi kontrak, dan juga besaran upah yang akan diberikan ke karyawannya. Oh, berarti sama keluarganya juga ya Kak? Iya. Karena bakalan ditanggung juga nanti. Iya, itu kalau itu nanti di tahap selanjutnya. Itu bisa dilakukan melalui aplikasi Edabu oleh badan usaha sendiri. Jadi yang memang untuk rekomendasi ini yang karyawannya dulu dimasukkan data-datanya. Berarti karyawan dulu, nanti setelah itu baru keluarganya yang dimasukkan dalam tanggungannya kayak gitu ya Kak? Iya. Nah, pada saat badan usaha sudah mengupload permintaan surat rekomendasi, maka staf kepesertaan dan penagihan iuran itu mendownload list data karyawan tersebut. Kemudian dilakukanlah yang pertama itu mengecek dulu apakah perusahaan tersebut sudah melakukan pembayaran iuran di bulan ini. Gitu. Nah, jika belum, diarahkan untuk melakukan pembayaran iuran dulu. Kemudian file yang diupload tadi, staf kepesertaan ini ngecek di aplikasi apakah karyawan tersebut sudah didaftarkan melalui aplikasi Edabu. Oh gitu, jadi pihak BPJS Kesehatan melakukan pengecekan terhadap datanya ya Kak? Iya. Kemudian diceklah apakah karyawan tersebut sudah dilakukan pengalihan di aplikasi Edabu, sudah betul data-datanya, besaran gajinya, seperti itu. Jika itu sudah sesuai, maka diterbitkanlah surat rekomendasi dari BPJS Kesehatan. Jika sudah selesai, kemudian kirim by email ke badan usaha. Oh gitu ya Kak? Iya, kemudian badan usaha tersebut melaporkan ke Disnaker.
Oh, di Snaker ya Kak. Jadi habis dari BPJS Kesehatan, Iya. mereka melaporkan lagi Ke ke Disnaker Disnaker. surat rekomendasi tersebut. Nah, Disnaker tersebut akan memperkerjakan dari menerbitkan surat izin untuk mempekerjakan karyawan. Seperti itu. Setelah itu sudah selesai ya Kak? Setelah itu dilaporlah ke pemberi kerjanya, dalam hal ini PT Vale, untuk pengurusan badging, penerbitan badging yang biasanya itu lengkaplah dengan check up, training dan lain-lain. Kayak gitu ya Kak. Overall sebenarnya tidak terlalu ribet nih Kak, karena tinggal kayak online semua juga. Jadi kayak tidak terlalu ribet tanpa kirim berkas. Ya langsung kayak gitu. Maka sebenarnya sih kalau misalnya bagi badan usaha toh Kak, apa sih sebenarnya yang kayak benefitnya yang dia dapat ketika mengimplementasikan atau melakukan Robo ini? Oh gitu. Benefitnya yang pertama itu jelas mereka akan terhindar dari Perpres 86 dalam hal ketidakpatuhan BU ya. Kemudian yang kedua, jika ada sesuatu yang terjadi dengan karyawannya kan aman, sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Dari sisi pengcoveran untuk anggota keluarga karyawan juga seperti itu kan. Kalau aturannya itu kalau umpama perusahaan belum mendaftarkan karyawannya sebagai tanggungannya, kemudian karyawan atau anggota keluarganya masuk rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggungan tanggungan mandiri. Kalau misalnya terdaftar kan semua di cover sama BPJS Kesehatan. Jika tidak ya itu menjadi tanggungan perusahaan seperti itu. Dan yang berikutnya jelas tidak akan mendapatkan tender. Dan sebenarnya sangat penting bagi karyawan ya Kak, karena kalau misalnya ada apa-apa tidak diminta-minta kan, buruk-buruknya kita sehat atau apapun kita bisa di cover sama BPJS Kesehatan misalnya. Kayak gitu ya Kak. Ya, jadi memberikan rasa aman kepada pekerjanya, apalagi kalau anggota keluarganya yang sakit. Setidaknya aman lah dia punya pegangan. Udah pusing kalau soal biaya kesehatan ya Kak. Yang apalagi semakin hari semakin mahal. Ya betul. Sangat beban sih kalau misalnya tiba-tiba masuk rumah sakit kayak gitu. Nah, dari Kak Titin sendiri, apa sih harapannya Kak dengan adanya Robo ini? Harapannya sih dari sisi BPJS bisa mengimplementasikan aplikasi gitu. Ya bisa lah. Karena mungkin. ini kan kalau dilihat di sini serba manual, masih semi manual seperti itu. Jadi bagusnya pada saat badan usaha mengajukan permintaan rekomendasi, mungkin dari sisi BPJS tinggal mengupload di aplikasi, otomatis lah surat rekomendasinya terbit, karena ini surat rekomendasinya kan masih manual dibuat. Jadi otomatis langsung melakukan pengecekan di aplikasi kepesertaan dan juga di aplikasi SIPP. Di SIPP kan kita bisa lihat apakah sudah melakukan pembayaran atau belum. Gitu. Nah, berarti memang dengan adanya Robo ini sangat memudahkan kayak segi administrasinya ya Kak, tanpa perlu ribet. Ya mungkin siapa tahu bisa digunakan oleh kaca-kaca lain ya Kak. Siapa tahu kan tahu ke depannya. Karena ini masih sementara inovasi terkait Robo ini. Nah Kak, misalnya nih ada badan usaha yang mau mengakses Robo ini, bisa menghubungi siapa tuh Kak? Kita Kak atau gimana? Atau bisa tanya-tanya nih badan usahanya, bisa langsung ke Kak Titin atau gimana nih Kak? Bisa langsung menghubungi saya. Saya rasa untuk badan usaha yang sudah registrasi ke BPJS Kesehatan Kabupaten Luwu Timur itu kontak saya ada. Gitu. Jadi memang pada saat untuk mengakses Robo ini jelas perusahaan tersebut harus registrasi dulu di sini Kabupaten Luwu Timur ya. Nanti kemudian kami akan memberikan kontak. Jadi jika memang suatu saat butuh surat rekomendasi, karena surat rekomendasi ini masa berlakunya cuma sebulan, tidak lama. Oh cuma sebulan ya Kak? Iya, cuma sebulan. Jadi kemungkinan bulan depan membutuhkan surat rekomendasi, bisa langsung menghubungi saya. Bisa menghubungi di mana tuh Kak? Nomornya Instagram atau gimana WA, tuh? WA. Oh WA. Melalui WA.
di 0811 461 6168. Nah itu guys. Nanti akan saya berikan linknya untuk Jadi permintaan rekomendasi. jadi bisa tanya-tanya di WA, tapi jangan tanya-tanya yang soal yang lain ya. Nah, Harus profesional. Iya, harus profesional guys. Jangan tanya yang aneh-aneh. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Karena overall tadi pembahasan tadi sudah sangat lengkap. Nah, apa sih pesan dari Kak Titin untuk badan usaha atau peserta JKN yang mendengarkan Pokepo ini? Oke, untuk badan usaha yang pertama segera daftarkan dirinya. Nah, dengar tuh guys, badan usaha Iya. harus segera daftarkan Iya, karyawannya. dirinya dan juga karyawannya ke BPJS Kesehatan. Kemudian untuk karyawan sendiri, Iya, jika badan usahanya belum mendaftarkan iya Kak. sebagai tanggungannya, tanggungan perusahaan maksudnya, segera melapor ke BPJS Kesehatan. Karena ini merupakan hak dari karyawan sendiri, seperti itu. Dan juga karyawan jika ada perubahan status, ya, mungkin sebelumnya bujang dan sekarang sudah nikah, segera lapor ke BPJS Kesehatan. Tapi sebelumnya lapor dulu ke Dukcapil, jadi dimasukkan dulu di KK-nya. Gitu ya Kak. Kemudian lapor ke HR-nya, nanti HR-nya akan mengentry di aplikasi Edabu, seperti itu. Jadi semuanya serba online karena memang di Lutim jarak antara kecamatan agak jauh, jadi ya kami usahakan untuk serba online gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Jadi simple, mudah gitu karena lewat online guys, tanpa ribet gitu. Nah, jadi dengerin tuh sobat Pokepo. Jadi juga kalau misalnya ada yang sudah bekerja tapi belum di cover BPJS Kesehatan, bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan karena itu sebenarnya sebuah kewajiban ya Kak. Iya. Agar bisa di cover gitu. Nah mungkin cukup sekian ya Kak Titin. Kayaknya overall infonya sangat bermanfaat, sangat lengkap. Jadi mungkin kita akhiri untuk podcast kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye. Makasih Kak Titin. Iya.